Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Mirip Pocong yang berjudul Santet Ibu Tiri. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Santet Ibu Tiri, sebuah cerita dari Mirip Pocong, based on true story. Perkenalkan, aku biasa dipanggil Raden Muda. Kisah ini dimulai dari tahun 2010, tepat di mana aku masih duduk di bangku SMP. Tepat di mana keluargaku baru berada di puncak bisnis dan membuat bisnis baru. Keanehan terjadi setelah beberapa bulan ayahku menjalankan bisnis baru tersebut, di mana saya keluarga banyak mengalami serangan yang mungkin berasal dari pesaing bisnis ayahku. Kejadian seperti suara benda jatuh di atap rumah kami, padahal rumah kami cukup tinggi untuk dijatuhi benda apapun selain pesawat atau meteor. Lalu pintu rumah yang tiba-tiba ada gedor-gedor cukup keras, seperti didorong-dorong dari luar, suara sayatan kuku di pintu rumah, dan setelah seringnya kejadian itu, ayahku beserta aku pergi ke tempat guru ayahku dan sebut saja namanya Abah. Setelah bercerita panjang kejadian itu, Abah bilang ke aku dan ayahku kalau memang banyak pesaing bisnis yang gak suka sama ayahku dan mereka gagal. Mereka gagal menyerang kita sekeluarga karena keluarga kita emang keturunan dari suatu kerajaan di Jawa. Abah bercerita bahwa suara berisik itu di mana penunggu rumah ditambah penunggu dari kami melindungi kami dari serangan hal gaib tersebut. Seminggu kemudian aku dapat kabar dari ayahku jika ibuku terkena penyakit kanker serviks stadium 2A, di mana mulai muncul keluhan dan keluar masuk rumah sakit karena operasi pengangkatan sel kanker dan medical check up. Setelah dinilai sehat, meskipun hanya 89%, ibuku sudah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit dan menjaga pola hidup yang sehat. Sebulan setelah itu kakek dari ibu atau ayah ibuku datang. Beliau datang ke rumah kami dari Kalimantan. Karena kakekku ini menikah lagi dengan orang Kalimantan dan kakekku punya usaha di Kalimantan, dengan beralasan menjenguk ibuku yang katanya telah melakukan operasi angkat sel kanker, keanehan terjadi setelah kakek dan nenekku pulang dari rumah, di mana pohon-pohon di rumah tiba-tiba mati satu persatu. Dan anehnya, yang mati semuanya adalah pohon-pohon yang berbuah manis. Yang aku lihat sendiri itu adalah pohon buah pepaya, yang awalnya tumbuh sehat, besoknya kering dari daun pucuk paling atas hingga batang paling bawah, hanya tersisakan akarnya saja. 11 bulan setelah kejadian matinya pohon di rumah, dan tersisa hanya rumput-rumput liar dan satu pohon pinang yang kokoh berdiri, penyakit ibuku kambuh lagi dan ini lebih parah dari sebelumnya, di mana ibuku tiba-tiba gak bisa jalan dan akhirnya menggunakan kursi roda semasa sisa hidupnya. Kembali lagi ibuku keluar masuk rumah sakit menjalani rawat jalan, ditambah pengobatan alternatif di mana ayahku seminggu sekali ke Jakarta untuk konsultasi. Selama kurang lebih 2 tahun ibuku bertahan dari penyakit itu. Ibuku hanya mau makan jika aku yang menyuapi, karena bisa dibilang ibuku lebih sayang ke aku daripada adikku. Pagi sebelum berangkat sekolah, aku menyuapi ibuku untuk sarapan. Siang pulang sekolah dan habis maghrib sebelum aku belajar di kamar, ibuku tidak mau diajak berobat jika aku gak ikut mengantar dan alhasil, aku sering izin sekolah waktu itu. 3 hari sebelum ujian nasional, ibuku tidak mau diajak berobat ke rumah sakit. Katanya, nanti ibuku gak bisa pamit ke aku waktu ujian nasional. Ayahku mengiyakan keputusan ibuku, karena memang ibuku orangnya keras kepala kecuali jika aku yang meminta dan ini adalah penolakan ibuku yang pertama kalinya. Inilah pertama kalinya penolakan yang ibuku lakukan selama beliau hidup. Padahal sebelumnya beliau tidak pernah menolak permintaanku. Aku menuruti ibuku dan menjalankan ujian nasional selama 4 hari. Dan di mana sehari setelah selesai aku ujian nasional,
ibuku mau menurutiku untuk rawat inap di rumah sakit karena kondisinya yang semakin kritis. Hari pertama di rumah sakit, seperti biasa, dokter mengecek kondisi ibuku dan memasang infus beserta oksigen untuk membantu pernafasan. Azan maghrib pun berkumandang. Selepas itu banyak saudara datang menjenguk dan ada satu orang yang katanya itu adalah temannya budeku atau kakak sepupu dari ibu. Ketika beliau masuk kamar, tiba-tiba beliau mengatakan, "Wah, kodok Kalimantan." Memang kondisi waktu itu ibuku terlentang seperti seekor kodok. Lalu beliau menyuruh aku mengambil ember berisi air dari kamar mandi. Setengah jam berlalu, beliau atau teman budeku menyuruhku untuk mengangkat ember berisi air dan membuangnya di kloset kamar mandi dan menyiramnya dengan air. Anehnya, embernya lebih berat dari pertama kali aku membawanya. Dan teman bude bilang, "Hadap sana, aku bantu, sudah penuh soalnya." Aku hanya diam dan menuruti kata teman bude dan membuang air itu di kloset. Selepas teman bude membantu ibuku, beliau menceritakan semuanya kepadaku. "Ibumu diguna-guna sama ibu tirinya. Dia membawa santet itu dari Kalimantan dan berupa seperti minyak goreng, lalu dioleskan ke tubuh ibumu. Makanya dia atau santet itu bisa menembus benteng pertahanan keluarga kalian," kata beliau. Lalu aku kembali bertanya, "Memang kalau sudah masuk ke tubuh orang gak bisa kelihatan dari luar ya? Atau dari penjaga rumah?" "Bisa, tapi agak susah. Si jin ini ngelihat ke dalam tubuh manusia tanpa ada bantuan sentuhan di titik-titik tertentu dari kita," lanjutnya. Beliau pun mengatakan, jika ibuku susah tertidur di malam hari karena santet itu. Dan memang benar, ibuku sering mengeluh punggungnya sakit atau perutnya gak enak, bahkan sering mengigau. Setelah dibersihkan dari santet, ibuku bisa tertidur dengan nyenyak atau bisa dibilang sudah lega setelah yang menempel pada tubuh ibuku dikeluarkan. Hari kedua masih dengan ibuku yang tertidur nyenyak dan seringkali memanggilku untuk minum susu. Karena mama terlalu lama tidur dan jam makannya jadi kacau, dokter memberi ibuku seperti susu namun mengenyangkan untuk memberikan protein dan vitamin-vitamin lainnya. Terkadang ibuku menyuruhku untuk menyalakan televisi. Meskipun ibuku hanya mendengarkan saja, memanggilku hanya untuk melihat wajahku dengan matanya yang sudah sayu dan lemas, namun tetap tersenyum dan mengatakan, "Tetap tersenyum dan semangat ya nak." Entah mengapa seketika air mata ini tiba-tiba keluar dan aku pun gantian menyemangati ibuku. "Ibu habis gini sehat kok." Ibuku hanya menganggukkan kepalanya. Malamnya ayahku memanggilku keluar kamar dan ayahku bercerita semua tentang kejadian yang ibuku alami. Mulai dari awal kenapa bisa ada santet kodok Kalimantan di tubuh ibuku. Bermula dari kakek dan nenekku dari Kalimantan membawa sebotol kecil minyak, seperti minyak goreng. Dan nenekku mengolesi minyak itu ketika aku sekolah dan ayah kakekku lagi membicarakan soal kondisi ibuku. Dan anehnya, setelah dipijat dan ibuku bilang ke ayahku, "Mas, aku habis dipijat sama ibu pakai minyak gosok. Tapi di seluruh badannya tidak ada bekas minyak ataupun lembab dari minyak tersebut." Ayahku mendiamkan saja dan berpikir minyak gosok memang lebih cepat kering biar tidak membuat kulit berminyak. Ketika pohon mati semua, ayahku ternyata ditelepon abah untuk menemui abah di rumahnya dan menceritakan semuanya jika ada yang ganjal di rumah kita. Ternyata pohon-pohon di rumah kita adalah penjaga kita sekeluarga yang tidak mampu mengalahkan santet dari Kalimantan itu. Meskipun satu persatu pohon di rumahku mati, ternyata masih tersisa beberapa pohon yang masih bertahan hidup dan melawan santet tersebut. Hari ketiga, tetap dengan aku berada di samping ibuku. Bedanya ibuku sudah mulai tidur seharian tanpa memanggilku sama sekali.
meskipun hanya sekedar ingin melihatku. Aku coba memanggilnya, tapi ibuku hanya membalasnya dengan mengigau dengan mata terpejam. Aku coba memegang tangan ibuku dan ternyata ibuku demam tinggi. Aku coba memanggil ayahku beserta suster yang berjaga. Dengan izin ayahku, suster menyuntikkan obat penurun demam melalui infus. Malamnya aku masih menonton televisi di kamar, sedangkan ayahku sudah tidur. Tontonan jam malam waktu itu yang seru menurutku adalah film yang dimulai dari jam 10 sampai 12 malam. Selesai menonton, terdengar suara pintu mengetuk. Ternyata suster yang akan menyuntikkan obat penurun demam kepada ibuku yang masih dalam kondisi demam. Setelah disuntikan, entah mengapa nafas ibuku jadi berat seperti terenggah-enggah. Dengan sigap suster mengganti alat nafas ibuku dengan alat nafas yang berpompa, dan aku membangunkan ayahku yang sedang tertidur. Hingga jam 2 pagi nafas ibuku masih terenggah-enggah dan tensi makin menurun. Aku bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Ayahku menyuruhku salim ke ibuku. Dalam keluargaku, salim bisa diibaratkan ketika kita mau pergi atau biasa disebut pamit. Aku lakukan meski aku bingung maksud dari ayahku yang menyuruhku untuk salim. Sampai jam 3 pagi, entah kenapa aku tiba-tiba tertidur tanpa ada pikiran apa-apa. Mungkin karena kecapean, menurutku karena aku belum tertidur sama sekali waktu itu. Jam 4 pagi, aku terbangun dengan kondisi ibuku sudah tidak bernyawa. Kaki, tangan, kepala sudah terikat tali putih, dan para suster yang berjaga malam itu berjejer dan melakukan doa bersama. Aku hanya diam, kaget, syok, dan tidak bisa menangis. Hanya diam melihat ibuku diantar suster ke ruang jenazah dan membereskan barang-barangku. Membuntuti suster dan ayahku menelpon omku yang bekerja di rumah sakit itu untuk menuju ke sana. Di ruang jenazah aku hanya terdiam dan melihat handphoneku yang mengabarkan ke saudara dan teman-temanku bahwa ibuku sudah meninggal pagi itu. Setengah jam berlalu, omku datang dan menyiapkan semuanya termasuk ambulan untuk membawa jenazah ibuku diantar ke rumahku. Dalam ambulan aku disuruh duduk di depan di sebelah supir sebagai penunjuk jalan dan omku yang mengikuti dari belakang. Masih dengan keadaan syok, aku menunjukkan arah rumahku. Ketika sampai di rumah, sudah banyak saudara dan tetangga di rumah dengan segala persiapan pemakaman. Aku turun dari ambulan, disambut pelukan dari saudara-saudaraku yang menangis. Aku masih diam dan enggan berbicara. Entah karena apa, aku hanya bisa terdiam dan membisu tanpa menjawab dari saudaraku dan menyingkir dari mereka seakan ingin menyendiri, namun tidak bisa. Karena aku harus menyiapkan pemakaman ibuku mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, hingga mengantarkan ke pemakaman. Di pemakaman, aku disuruh ikut turun ke liang lahat beliau. Dengan memegangi kakinya, aku ikut menguburkan ibuku dan membantu melepaskan ikatan tali kain kafan ibuku. Ada 3 orang yang ikut menguburkan ibuku, takmir masjid di bagian kepala, saudara di bagian badan, dan aku di bagian kakinya. Setelah azan berkumandang di pemakaman, tanah pun mulai dijatuhkan ke makam ibuku. Sampai batu nisan terpasang, aku pun keluar dari liang lahat ibuku dan melihat sekelilingku. Betapa banyak orang yang hadir waktu itu, kecuali ayahku yang pingsan ketika keranda ibuku diangkat menuju ke pemakaman. Setelah selesai proses pemakaman, banyak orang berziarah ke rumahku. Mobil plat merah dari jalan masuk gang dan jalan paling belakang, motor yang memenuhi halaman rumahku membuatku makin merasakan sakit di dada. Banyak sekali tamu di rumah dan aku hanya berdiam diri di kamar tanpa menemui satupun dari mereka. Sakit di dada semakin terasa. Air mata pun sudah tak terbendung. Di situ aku menangis sejadi-jadinya. Merasa Tuhan tidak adil untukku. Amarah yang meluap, lemari dan meja yang aku lempar. Lalu aku berteriak sekencang-kencangnya.
Sampai terdengar pintu kamarku terbuka dan ternyata itu adalah teman-temanku dan pacarku. Ya, aku SMP sudah mempunyai pacar, meskipun bisa dibilang cinta monyet. Di pelukan mereka, aku menangis dan tak bisa berkata apa-apa kecuali permohonan maaf. Mereka memelukku dan berkata, "Masih ada kita di sini, Dit. Masih ada kita. Kamu gak perlu khawatir." Selesai itu, ketika sore hari, eyangku atau ayah dari ibuku datang, beserta istrinya yang dari Kalimantan, dan kedua anaknya yang sudah menikah. Mereka memintaku mengantar eyangku ke kuburan ibuku. Dan di kuburan itu, aku mencoba menenangkan eyangku yang menangis sejadi-jadinya di kuburan ibuku. "Anakku satu-satunya," kata eyangku. "Kenapa secepat ini, Nak?" Lanjutnya, aku hanya bisa mengelus punggung eyangku dan meminta untuk mendoakan yang terbaik bagi ibuku. Aku dan eyang kembali ke rumah dan berbincang mengenai sekolahku setelah ini dan kebutuhannya. Eyangku bilang, "Kalau butuh apa-apa nanti bilang eyang ya, nanti eyang bantu apapun itu. Jangan pedulikan masalah uang. Yang eyang harapkan satu-satunya di sini hanya kamu." "Iya eyang," jawabku. Hari berikutnya, eyangku beserta keluarga terkutuknya pamit pulang. Ayahku mengatakan, "Kita boleh dendam pada orangnya, tapi jangan sama keluarganya." Aku hanya menganggukkan kepala dan menunggu mereka pergi dari depan pintu. Lalu selama sebulan, aku merasa stres, mulai mengenal rokok, minuman, dan yang lain-lain. Merasa hancur sehancur-hancurnya. Namun mereka membantuku untuk kembali bangkit dari keterpurukanku. Berusaha menghiburku dan mencoba untuk membuatku kembali menjadi aku yang dulu. Ya, meskipun susah, tapi untungnya aku kembali menjadi seperti yang dulu. Meskipun masih tersisa sakit hati karena ditinggalkan seorang ibu. Selesai. Gimana Sobat Horor? Penasaran sama cerita-cerita menarik lainnya kan? Kalau gitu tunggu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Horor gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Bye!